Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan audiens semua. Perkenalkan, nama saya Eka Kurniati. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan jurnal tentang hubungan antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran dalam kurva Philip. Kurva Philip adalah suatu konsep dalam makroekonomi yang menggambarkan hubungan empiris antara tingkat pengangguran dan tingkat inflasi dalam suatu ekonomi. Menurut teori ini, terdapat hubungan negatif antara tingkat pengangguran dan tingkat inflasi yang berarti tingkat pengangguran rendah, tingkat inflasi cenderung tinggi, dan sebaliknya. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak negara melakukan perubahan dalam struktur ekonomi dan kebijakan moneter yang menyebabkan kurva Philip menjadi kurang relevan dan memprediksi hubungan antara pengangguran dan inflasi. Jurnal pertama, Inflation and Employment, Layperson Guide to the Phillips Curve. Kurva Philip menggambarkan hubungan negatif antara inflasi dan tingkat pengangguran. Ketika inflasi meningkat, pengangguran cenderung menurun dan sebaliknya. Pertukaran ini menunjukkan bahwa pembuat kebijakan dihadapkan pada pilihan antara tingkat inflasi dan pengangguran. Namun, penerapan kurva Philip dalam setiap situasi ekonomi masih diperdebatkan. Validitas kurva tersebut mendapat tantangan pada tahun 1970-an ketika para pembuat kebijakan berusaha mengeksploitasi trade-off yang mereka yakini stabil, sehingga menyebabkan hasil makroekonomi yang tidak terduga. Teori kurva Phillips yang ditambah ekspektasi menunjukkan bahwa upaya untuk mengelola pertumbuhan real atau pengangguran secara terus-menerus melalui kebijakan inflasi mungkin tidak berkelanjutan karena ekspektasi masyarakat terhadap inflasi dapat menyebabkan pergeseran kurva Philip. Jurnal kedua, The Relation Between Inflation and Employment in the Gambia. Kurva Philip menggambarkan hubungan terbalik antara inflasi dan tingkat pengangguran. Tingkat inflasi yang tinggi dapat menurunkan tingkat pengangguran karena pekerja diberi insentif untuk bekerja karena harga yang lebih tinggi, sehingga meningkatkan produksi oleh perusahaan. Namun, kurva Philip menghadapi tantangan terhadap validitasnya dari waktu ke waktu. Dengan beberapa ekonom berpendapat bahwa trade-off antara inflasi dan pengangguran mungkin tidak selalu bertahan dalam jangka panjang. Jurnal ketiga, Analisis Keterhubungan Inflasi dan Pengangguran di Indonesia tahun 1985 sampai 2021 melalui pendekatan kurva Philip. Hubungan antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran dalam kurva Philip adalah hubungan yang negatif. Artinya, ketika tingkat inflasi tinggi, tingkat pengangguran cenderung rendah. Dan sebaliknya, ketika tingkat inflasi rendah, tingkat pengangguran cenderung tinggi. Meskipun kurva Philip merupakan teori yang terkenal, namun tidak selalu berlaku dalam setiap situasi ekonomi. Sebagai contoh, penelitian di Indonesia menemukan bahwa antara inflasi dan pengangguran tidak terjadi trade-off seperti yang dijelaskan dalam kurva Philip. Jurnal keempat, Analis Inflasi dengan pendekatan kurva Phillips di Provinsi Aceh. Hubungan antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran dalam kurva Phillips menggambarkan adanya hubungan negatif atau trade-off antara keduanya. Namun hasil penelitian di Provinsi Aceh menunjukkan bahwa fenomena tersebut tidak selalu sesuai dengan teori kurva Phillips. Dalam konteks tersebut, terdapat ketidaksesuaian antara teori kurva Phillips dengan realitas ekonomi yang diamati, di mana tidak terjadi trade-off antara tingkat pengangguran dan inflasi seperti yang dijelaskan dalam teori kurva Phillips. Terima kasih. Sekian jurnal dari saya. Jika ada pertanyaan dari para audiens, saya persilakan. Ada yang mau bertanya? Saya Julia Artiwadowo izin bertanya, Kak. Ya.
Baik, saya ingin bertanya tentang kurva Phillips. Apakah kurva Phillips berlaku di Indonesia? Oh, oke. Nanti kita jadikan satu aja ya jawabannya semua ya. Maksudnya kan si Juli udah satu. Mana tahu ada yang lain kayak si Lydia atau si Dias mau nanya, nanti kakak jawabnya sekalian aja maksudnya gitu. Oke ya. Ada lagi pertanyaan? Saya Kak, Oke. Ya, Lydia. eh, Kak mau nanya, bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatasi inflasi dan kemiskinan itu? Oh, oke. Ada yang mau bertanya lagi? Kak, saya ingin bertanya Kak, Ya. di situ kan di jurnal Relation Between Inflation and Employment Gambia mengatakan kurva Phillips menggambarkan hubungan terbalik antara inflasi dan tingkat pengangguran. Nah, apa maksud hubungan terbalik antara inflasi dan tingkat pengangguran tersebut? Oh, oke. Maksudnya bagaimana hubungan inflasi dan kemiskinan yang berada berdasarkan kurva Phillips gitu? Iya, pengangguran tersebut, tingkat pengangguran. Oh, iya, iya, oke. Kita Kakak jawab dari yang pertanyaan si Juli dulu ya. Apakah kurva Phillips berlaku di Indonesia? Fenomena inflasi di Indonesia lebih merupakan fenomena struktural dan dipengaruhi oleh sisi penawaran. Hal ini berimplikasi bahwa keberadaan kurva Phillips di Indonesia kurang begitu valid. Sedangkan ciri dia bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatasi inflasi dan kemiskinan, yaitu dengan kebijakan fiskal dalam mengatasi pengurangan pajak dan menambah pengeluaran pemerintah agar mampu meningkatkan agregat demand atau AD. Sedangkan untuk pertanyaannya si Dias, hubungan terbalik antar inflasi dan tingkat pengangguran ya tadi ya Dias. Maksudnya hubungan terbalik atau trade-off yaitu semakin tinggi tingkat kemiskinan, maka semakin rendah pula tingkat inflasi. Hal ini menyebabkan penurunan output dalam penurunan inflasi sebagai perubahan harga. Apakah jawabannya sudah sesuai? Sudah bisa dimengerti? Sudah Kak. Oke. Mengerti, Sudah Kak? Kak. Oke. Kalau gitu, terima kasih atas waktu yang diberikan para audiens kepada saya untuk jurnal yang saya telah presentasikan. Selamat malam dan terima kasih. Malam Kak. Sama-sama. Terima kasih. Kak. Sama-sama Kak.